Sebuah krisis besar sedang terjadi. Properti dan mobil listrik, siapapun yang menyentuhnya akan hancur. Sektor keuangan dan properti China telah menjadi lubang hitam tanpa dasar. Siapapun yang berani menyelamatkannya akan binasa karena permintaan telah lenyap sama sekali. Siapapun yang menyentuh sektor kendaraan listrik, EV, juga sedang mencari mati. Sifatnya yang berteknologi rendah dan kelebihan kapasitas yang besar telah mengubahnya menjadi bom waktu yang siap meledak. Bahkan Shenzhen Metro Group, yang dulunya menikmati kehidupan yang stabil dan istimewa, baru saja mengguncang gelombang kejut finansial. Karena kepemilikannya di Vanke, mereka memproyeksikan kerugian yang mencengangkan sebesar 33,46 miliar pada tahun 2024. Mimpi buruk akan datang bagi ekonomi China. Industri kendaraan listrik, EV, China sedang menuju kehancuran. Di balik gembar-gembor terletak kelebihan kapasitas yang brutal. Pabrik-pabrik memproduksi jutaan mobil lebih banyak daripada yang mampu atau ingin dibeli oleh konsumen China. Lebih dari 70% perusahaan rintisan EV sudah mati atau menggunakan alat bantu hidup. Bahkan pemain-pemain besar pun menurunkan harga ke tingkat yang tidak berkelanjutan, membakar uang tunai hanya untuk tetap bertahan. Kesenjangan teknologi semakin lebar dengan mobil listrik China yang masih sangat bergantung pada chip dan komponen inti asing. Apa yang dulunya dipuji sebagai kebanggaan nasional dengan cepat menjadi gelembung yang didanai utang dan siap meledak. Pada tahun 2024, lebih dari 50% pabrik EV di China beroperasi di bawah kapasitas atau telah menghentikan operasinya. Pemain-pemain kecil seperti WM Motor dan Boren telah bangkrut. Sementara merek-merek besar seperti NIO dan XPeng terus menderita kerugian berturut-turut. Penjualan EV domestik melambat, inventaris melonjak, dan tekanan finansial meningkat di seluruh sektor. Dengan pemotongan subsidi pemerintah dan penarikan investor, siklus pembakaran uang tunai industri ini tidak menunjukkan tanda-tanda berakhir. Ini bukan hanya krisis sementara, ini adalah pukulan terakhir bagi model pertumbuhan yang tidak berkelanjutan di sektor properti. Pusat gempa sekarang adalah Vanke. Apakah Fu Yuning benar meninggalkan perusahaan itu? Tidak seperti pendahulunya Ning Gaing, yang dulunya sekutu dekat Wangsa, Fu memutuskan hubungan dan mengalihkan sumber daya China dari kehangatan persaudaraan menjadi jarak dingin. Ketika Baing menyerbu masuk, China Resources sempat melawan, lalu mundur, meninggalkan Anbang untuk bertindak. Ketika Shenzhen Metro datang sebagai ksatria penyelamat, China Resources menolak untuk mendukung. Sebaliknya, mereka mengeluarkan peringatan, menentang kesepakatan itu secara publik, dan menghubungi regulator. Fu, seorang veteran krisis tahun 1998, memahami betul sektor properti, dan kemungkinan besar melihat lubang hitam Vanke jauh sebelum orang lain. Dalam dunia properti China yang runtuh, keheningan seringkali berbicara lebih banyak daripada tindakan. Ekonomi China sedang menuju krisis yang parah. Dengan pusat gempa yang terletak pada sektor properti dan kendaraan listrik yang runtuh, gempa properti telah menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki. Dan industri EV, yang dulunya digembar-gemborkan sebagai masa depan, kini tenggelam dalam kelebihan kapasitas dan pertumbuhan yang tidak berkelanjutan. Tarif yang mengancam dari AS hanya menambah bahan bakar ke dalam api, semakin melumpuhkan perdagangan dan menghambat peluang pemulihan. Sementara itu, pengangguran mencapai tingkat kritis dan kaum muda yang terbebani utang yang meningkat dan peluang yang menyusut menghadapi masa depan yang tidak pasti. Saat struktur ekonomi negara hancur, dampaknya akan terasa selama bertahun-tahun yang akan datang.